Sebuah tawaran yang gila. Jennifer Winston sangat bimbang. Saat ini, dia dihantam dengan ujian yang cukup berat. Dia akhirnya semakin sadar bahwa benar apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia hanya dijadikan sebagai alat. Jika saja tawaran gila ini dia terima, berarti harga dirinya pribadi akan tercoreng. Tiba-tiba waktu seakan melambat dan dunia semakin menyempit. Dia tidak bisa tenang dan berpikir jernih. Apa yang harus dia lakukan? Damian Carter menatapnya penuh cemas. Nona, saya jadi sangat prihatin ketika melihat kegalauanmu. Jika ada perkataan saya yang agak kasar, mohon dimaafkan. Baiklah, sekarang kita kembali ke penawaran. Dana investasi saya alihkan ke pinjaman. Sebab jika investasi, saya agak ragu meskipun keuntungannya lebih dari 20%. Tidak apa berupa pinjaman meskipun untuk kami hanya 20%. Kami hanya butuh kepastian profit. Wajah Jennifer sangat takut. Dia berkata lirih, adakah syarat lain? Saya keberatan jika harus tidur bersamamu, Pak Damian. Saya sudah punya suami. Kepalang karena sudah kau berada di sini, jadi tidak usah cari wanita lain, karena tidak ada wanita Winsel yang lebih cihui daripada kau, Nona Winston. Damian menatap penuh gairah. Baiklah, saya turunkan lagi tawarannya, pinjaman $1 miliar dengan bunga 20% selama 1 bulan, dan kau harus menemaniku di dalam hotel cukup 1 jam saja. Bagaimana? Jennifer menghela napas kasar seraya membuang pandangannya ke arah jalan. Meski syaratnya semakin berkurang, tetap sama saja, harga dirinya tetap akan tercoreng. Janji setia yang masih dia jaga adalah tidak akan pernah sekalipun berselingkuh walau hanya sebentar saja. Saat ini, jika bukan karena alasan bisnis, mana mau dia berkencan ngopi berdua saja. Dari awal sampai sekarang Jennifer merasa tak nyaman. Karena itu dia bimbang. Jika terusan seperti ini kondisinya, lebih baik dia harus buka suara di hadapan keluarganya untuk tidak harus melakukan hal kotor seperti ini. Baiklah, saya kurangi lagi, karena dari dulu saya sangat mengagumimu Nona Welma. Saya rela. Baiklah, cukup 15 menit saja. Sekarang kita lakukan, lalu uangnya siang ini juga langsung saya transfer, biar Winsel segera pergi ke Raksil untuk membeli minyak buat persediaan 1 bulan. Jennifer menggertakkan gerahamnya. Dia makin lama, makin gelisah. 15 menit adalah waktu yang sangat singkat. Bisa saja dia melakukannya, tapi sulit melupakannya. Damian adalah salah satu pria yang sangat menginginkan cinta dan tubuh dari seorang Jennifer. Namun, Damian tidak pernah kesampaian. Bisa ngopi berdua saja merupakan prestasi yang begitu membanggakan bagi dirinya, apalagi nanti bisa menikmati langsung setiap lekuk tubuh dan halusnya kulit Jennifer. Nona Winston, cukup 15 menit. Pagi ini juga, lalu kau akan tenang. Tidak pusing seperti ini. Jujur saya sangat kasihan melihat wajahmu yang begitu masam. Damian tak henti merayu. Bujang yang seumuran dengan Marvin ini merupakan pria yang cukup hobi S3K5. Karena termasuk pria berada atau berduit, dia tipe pemilih dan tidak asalan. Damian tahu, 2 wanita tercantik dan terpopuler di Glorystone hanya 2. Aislinn Wilmer dan Jennifer Winston. Wanita pertama sangat glamor dan terlihat hobi S3K5. Sementara wanita kedua cenderung tertutup dan sederhana, keduanya sama-sama sulit ditaklukkan oleh semua pria di Glorystone. Selama ini, Damian sangat jarang gagal dalam menciduk hati dan tubuh wanita di Glorystone. Karena kaya dan cukup populer, dia tidak sulit memenuhi hasrat dan keinginannya. Namun, asal dia tahu, hari ini adalah hari yang sangat memilukan bagi dirinya jika dia menyadarinya. Damian salah setting. Kenapa dia membawa Jennifer ke tempat umum di tengah kota? Sedari tadi Jennifer sangat gelisah ya karena ini. Tidak mau nantinya obrolan mereka berdua lantas menjadi hal baru di Glorystone. Anehnya, Damian tampak biasa. Tidak lama lagi, dia akan menerima konsekuensinya. Ketika Jennifer ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ponsel milik Damian bergetar dan berdering. Halo, sapa Damian. Damian Carter, manajer G10 Enterprise, balas pria itu. Getaran suara di ujung telepon itu samar tetapi terdengar oleh Jennifer. Mendengar suara itu, Jennifer tersentak kaget. Sepertinya itu adalah suara Marvin, suaminya. Apa benar
Jennifer langsung mengernyitkan kening dengan wajah yang sangat penasaran. Apa jangan-jangan dia kepergok oleh suaminya? Atau ada yang melapor? Tapi, kenapa bisa suaminya menghubungi Damien? Dan ada keperluan apa? Beragam spekulasi bertebaran di kepala Jennifer. Saat ini, dia sangat was-was. Seandainya Marvin tahu semua isi pembicaraan pada pagi hari ini, asli bakal habis dia kena marah. Keresahan semakin menyelimuti wajah cantiknya. Damien langsung serius. Ya, saya sendiri. G10 Enterprise adalah perusahaan investasi pertama di Chemisland yang mau bekerja sama dengan kami. Kabarnya, Anda akan menaikkannya menjadi 50 miliar dolar. Uang sebanyak itu separuh dari nilai G10 Enterprise sendiri. Apa Anda tidak khawatir? Kami sangat yakin bahwa perusahaan Anda sangat menjanjikan. Kami tidak menemukan di dunia ini ada perusahaan yang masih dalam proses pendirian. Sementara dana yang masuk sudah mencapai triliunan dolar. Sekarang, lebih dari 30 perusahaan di seluruh dunia berinvestasi dan membeli produk Anda. Bagaimana mungkin kami tidak tergiur? Triliunan dolar di saat perusahaan belum didirikan? Jennifer tercengang. Dia sangat penasaran. Siapa pria yang berbicara itu? Baiklah, Damien Carter. Sepertinya Anda sedang sibuk pagi ini. Anda sedang bersama siapa? Oh, Tuan Rak, Anda tahu sekali kalau saya selalu dipenuhi dengan kesibukan. Saat ini saya bersama dengan satu orang wanita mengurus soal bisnis dan juga hal pribadi. Dari perusahaan mana wanita itu? Apa mungkin dia kekasihmu? Dulu saya sempat ingin menjadikannya kekasih, tapi karena dia lebih memilih seorang pria yang tidak terlalu berguna, makanya sekarang dia sedang terpuruk. Sungguh menyedihkan. Sebentar, tiba-tiba Damien tersentak hebat. Dia tahunya, pebisnis hebat yang sedang dia ajak bicara ini adalah dari keluarga Rak, dan prediksinya keluarga Rak yang di luar negeri, bukan dari Chemisland, apalagi di Glorystone. Jika di Glorystone, berarti dia berasal dari keluarga Warner Rackstone yang dua putranya bernama Marvin Rack dan Harvey Rackwell. Jelas Damien tidak yakin kalau mereka orangnya, karena mereka sekarang sedang terseok-seok dengan Rack Electra-nya. Prediksi Damien pria itu memang berasal dari keluarga Rack, tapi dari luar negeri. Secara keluarga Rack tersebar di seluruh dunia, sebagian mereka sukses dan terkenal. Bukan seperti keluarga Rack yang ada di Glorystone, terkenal memang, tapi terkenal lantaran teroris. Mendengar nama Rack, tiba-tiba Jennifer langsung terperanjat kaget. Apa dia adalah suamiku? Damien Carter, benarkah nilai perusahaan G10 Enterprise sebesar 100 miliar dolar? Saya hanya memastikan. Betul, Tuan Rack. Oke, 100 miliar dolar. Saya akan siapkan.